kurang dari Rp50.000 saja, di kisaran 46 ribuan saja. Jadi Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Di tanggal 8 Juni 2022 merupakan kesempatan yang baik bagi BMW dan juga Mini Indonesia untuk meluncurkan Mini Electric. And yes, it's the first ever electric car from Mini. Dan saat ini kami mendapat kesempatan untuk melakukan first impression review terhadap mobil ini. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas apa saja sih yang ingin ditawarkan dari mobil listrik pertama dari Mini ini, dan apa saja perbedaannya dengan saudara sebasisnya yang bermesin bensin. So, this is it, CVT Review First Impression Mini Electric. Jadi kalau gue sempat mention sebelumnya, this is the first ever electric car from Mini. Ini adalah mobil listrik pertama yang dijual oleh Mini di Indonesia. Ya, karena memang sejatinya di luar sana, dari negara asalnya, dari Inggris dan juga di negara-negara Eropa, itu sudah keluar terlebih dahulu untuk varian elektriknya. Nice banget ya, ini one of the most awaited EV cars juga sih ya. Oke, kalau secara tampilan sebenarnya kalau kita lihat sekilas gitu ya, hampir sama persis dengan yang versi bensinnya. Karena memang dia sama-sama menggunakan basis yang sama, dia sebasis dengan yang versi combustionnya. Dia mengambil platform Mini 3-door hatchback. Wah, kelihatannya sangat imut ya, gemes juga gitu. Tapi yang menarik dari Mini Electric ini yang sangat membedakan, apalagi kalau bukan dari dapur pacunya. Iya, so ini dia engine bay-nya. Kalau sekilas juga kita lihat ya, ini ditutupin cover. Ini seperti mesin combustion biasa. Tapi di dalam sini, di dalam covernya, itu sebenarnya adalah sebuah motor listrik. Motor listriknya itu akan mengalirkan tenaga dayanya dari baterainya yang disimpan di bawah. Jadi di bawah kabin. Itu bentuknya T-shape kayak gitu ya. Dengan kapasitas baterainya itu di 28,9 kWh. Ya memang mungkin terdengar kecil, tetapi ya it's Mini. Ini adalah sebuah mobil yang cocok untuk dipakai di dalam perkotaan, daily driver kalian, untuk daily driving. Jadi untuk commute sehari-hari di dalam kota menurut kami ya ini cukup sih. Dan sekali fully charge ya, mobil ini bisa menempuh jarak hingga 232 km. Kemudian juga motor listriknya itu bisa menghasilkan tenaga sebesar 184 horsepower dan torsinya di 270 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan ya melalui sistem transmisi. Ya, dia hanya punya one gear saja. Itu common ya di mobil-mobil listrik, tak terkecuali di Mini Electric ini. Jadi, secara figur akselerasi di Mini Electric ini dia lebih cepat dibandingkan dengan versi combustionnya. Dari 0 sampai 100 km per jam, Mini Electric ini bisa melesat hanya dalam waktu 7,3 detik saja. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan yang versi bensin yang combustion Mini Cooper S itu di 7,8 detik. Jadi ini lebih cepat karena tadi, yes, karakter mobil listrik instant torque dan juga dia linear ya, tidak ada lagi tuh pergantian gigi. Jadi mobil ini bisa melaju, melesat dari 0 sampai 100 km per jam dengan lebih cepat jika dibandingkan dengan versi bensinnya. Design wise sebenarnya ini sekilas tuh masih mirip sekali ya dengan saudara sebasisnya yang bermesin bensin. Tetapi di sini ada beberapa sentuhan-sentuhan gitu ya, aksen-aksen yang membuat Mini Electric ini lebih stands out lagi di jalan, berbeda dengan versi bensinnya. Pertama, yes, kita bisa lihat sendiri di sini. Ini ada lambang S dengan berkelir warna ini kayak acid green, lime green gitu ya, jadi fresh. Lalu kemudian untuk lampunya sendiri ya dia masih sama persis ya dengan yang versi bensinnya. Dia bergaya retro bulat gitu ya, sudah full LED ya. Di sini ada LED DRL yang melingkar berbentuk bulat bundar seperti ini, dan lampunya sudah pastinya LED projector gitu. Dan di sini kalau kita lihat di kap mesinnya, di sini ada seperti air scoop.
tetapi sebenarnya air scoop-nya ini ya dia hanya aksen plastik saja gitu ya, seperti honeycomb gini. Tapi sebenarnya tidak ada airflow sama sekali yang masuk ke dalam sini. Tapi kalau kita misalkan lebih ke bawah lagi, di sini ada grill ya. Grillnya ini masih ada lubangnya. Ini tujuannya adalah untuk mendinginkan si radiatornya. Jadi memang mobil listrik itu kan butuh pendinginan ekstra ya untuk motor listrik dan juga baterainya. Jadi masih tetap diberikan airflow di bagian grillnya sini. Tetapi juga tetap ciri khas Mini tetap kental di Mini Electric ini. Sama seperti di depan tadi, di bagian samping sini dari desainnya, ini sekilas memang masih sama persis dengan saudara sebasisnya, yaitu Mini 3-door hatchback yang versi combustion-nya, yang versi bensin konvensional biasa. Ya, di sini sekilas masih sama, tetapi ya sama seperti di depan tadi, di samping sini juga diberikan aksen-aksen yang membuat si Mini Electric ini tuh berbeda loh dengan yang versi bensinnya. Pertama, yang paling terlihat yaitu desain velgnya. Iya, ini desain velgnya sangat futuristik sekali ya, modern, minimalis. Dia dibalut dengan ban Goodyear Eagle F1. Ya, dia profil bannya itu di 205 45 ring 17. Selain itu ada juga aksen-aksen yang membuat mobil ini berbeda, yaitu di emblem S-nya ini dia warnanya acid lime green gitu ya, jadi fresh di samping sini. Begitu pula juga untuk cover spionnya, ini juga diberikan declare warna acid green gitu. Kalau kita perhatikan gitu ya, ini memang sekilas masih sama gitu secara dimensi panjangnya, tetapi nyatanya, faktanya mobil ini, Mini Electric ini sedikit lebih panjang jika dibandingkan dengan versi bensinnya. Dan juga dia lebih tinggi. Ya, ini bodinya ini lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan versi bensinnya. Ini supaya untuk mengakomodasi baterainya yang disimpan di bawah kabin. Ya, jadi karena disimpan di tengah ya untuk meningkatkan center of gravity juga, tapi untuk tetap menjaga ground clearance yang bagus, dia dibuat bodinya lebih tinggi seperti itu. Nah, ini dia satu lagi detail menarik yang membedakan Mini Electric ini dengan versi bensinnya, yaitu di kap tangki bensinnya. Bukan bensin lagi. Ini adalah sebuah mobil listrik, jadi ini adalah kap port chargernya. Di sini kalau kalian bisa lihat ya, di sini ada keren sekali, ada detail dari logo elektriknya, I-nya, keren. Oke, langsung aja kita buka dan langsung terlihat port chargernya, baik AC charger maupun DC charging. Ini chargernya, jadi tinggal segampang ini untuk mengecas si Mini Electric ini. Oke, nah seperti yang gue mention sebelumnya, mobil ini memiliki baterai dengan kapasitas di 28,9 kWh. Jadi, untuk mengisi full hingga 80% mobil ini, jika mengisi dengan AC charger, untuk mengisi 80% full kapasitas mobil ini, dia bisa menempuh waktu di kisaran 2,5 jam saja. Jadi kalau hingga 100% itu di kisaran ya 3 jam lah ya kurang lebih. Sedangkan jika menggunakan metode DC fast charging, dia bisa mengisi baterai 80% dari mobil ini itu dalam waktu hanya di 36 menit saja. Wow, ini lumayan cepat ya. Jadi kalau untuk mengisi full 100% ya di kisaran ya 1 jam lah ya kurang lebih. Jadi lumayan praktis dan lumayan cepat untuk mengisi baterai dari Mini Electric ini. Nah, penasaran untuk biayanya? Jadi seperti yang kita tahu, biaya untuk pengisian 1 kWh itu di kisaran Rp1.600 saja. Jadi dikalikan saja dengan kapasitas baterai dari Mini Electric ini di 28,9 kWh. Jika dikalikan, ya kalian hanya kurang dari Rp50.000 saja, di kisaran 46 ribuan saja. Jadi cukup murah ya untuk biaya operasional dari mobil ini untuk mengisi full baterai dari mobil ini. Sama seperti di bagian depan, samping tadi, di belakang sini juga sekilas tuh masih sama persis dengan saudara sebasisnya yang bermesin bensin ya, yang tapi ya lagi-lagi di Mini Electric ini diberikan beberapa aksen yang membuat mobil itu lebih stand out lagi di jalan ya jika dibandingkan dengan versi bensinnya. Pertama, adanya emblem I di sini ya. Ini juga warnanya acid green, lime green gini ya, yang benar-benar unik sekali kalau kita lihat ya. Selebihnya sih sama kurang lebih ya. Di sini sudah ada short pole antena, terus kemudian juga integrated spoiler, high mount stop lamp, defogger pastinya, wiper, dan ya ini juga di clear door panel ini di clear dengan warna piano black finish gitu.
Begitu pula juga untuk lampu belakangnya, ini juga masih sama persis ya dengan yang versi bensinnya. Dia Union Jack ini sudah full LED pastinya. Untuk lampu senjanya, lampu remnya, sennya, bahkan juga sampai lampu mundurnya. Jadi di belakang sini ya masih kurang lebih sama ya secara desain. Tetapi yang membedakan, since ini adalah mobil full electric, it's an electric car, jadi ya pastinya sudah tidak ada lagi tuh knalpot di belakang sini. Jadi lebih clean look gitu ya. Oke, nah ini dia ruang bagasinya yang ya cukup terbatas ya. Karena memang ya it's a mini gitu ya. Ini juga basisnya mengambil platform dari Mini 3-door hatchback yang merupakan keluarga terkecil dari Mini ya. Cukup lah ya untuk membawa belanjaan lucu-lucu di Mini ini. Oke, sekarang kita sudah di bagian interior dari Mini Electric. Secara layout dashboard sebenarnya masih sama persis ya dengan yang versi bensinnya, karena memang dia memiliki basis yang sama, tetapi ya tetap memberikan kualitas kabin yang top notch ya. Ini dashboardnya di mayoritas menggunakan soft touch semua ya, jadi top notch, bagus banget. Ada beberapa aksen di sini, yaitu di setirnya ya. Di setirnya di spoke-nya ini ada logo elektriknya. Lalu kemudian di sini ya untuk tombol start top engine-nya, dia biasanya kalau Mini biasa yang combustion kan dia berwarna merah. Di sini warnanya exit green gitu ya, lime green. Jadi memberikan kesan yang berbeda gitu di sini. Gear shift-nya ini dia ada lambang kotak gini ya, seperti ini, unik sekali. Ya. Selebihnya sih ya kurang lebih masih sama ya. Di sini ada sistem entertainment-nya di tengah sini yang ciri khas Mini ya, dia retro, berbentuk bulat, ada iluminasinya. Lalu di sini juga ada tombol untuk intelligent safety ya, sama seperti dengan yang versi bensinnya. Dia sudah dilengkapi dengan beberapa safety features, sebut saja ada collision warning, pedestrian alert, lane departure warning gitu. Jadi ya untuk fitur safety-nya sih sudah cukup lumayan ya. Yang berbeda dibandingkan dengan yang versi bensinnya, di sini ada tuas ya, tombol untuk pengaturan regenerative braking-nya. Ya, since ini adalah mobil listrik, jadi bisa diatur regenerative braking-nya. Tombol untuk driving mode-nya. Di Mini Electric ini, ya masih sama persis dengan yang versi bensinnya. Dia ada yang Mid, Sport, Green, dan Green Plus. Nah, ini yang menarik nih, Green Plus. Jadi di sini dia bisa mengatur dari AC-nya. Jadi AC-nya ini dibuat supaya tidak bekerja berat. Jadi daya untuk ngisi ke baterainya itu lebih optimal lagi. Sisanya sih ya masih sama ya. Di sini juga ada pastinya sudah electronic parking brake, ada dial control, command control untuk si sistem entertainment-nya. Sistem entertainment-nya sendiri ya dia sudah dilengkapi dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi nice banget, resolusinya bagus ya. Kalian juga bisa mengatur kendaraannya juga di sini. Dan untuk pengaturan duduknya pun juga ya, dia masih manual, tapi ya ini mantap banget ya, side supportnya enak, sudah dibalut leather semua kursinya di sini. Dan pengaturan setirnya pun juga bisa tilt dan teleskopik, jadi bisa disesuaikan sekali dengan postur tubuh kalian. Nah, kemudian juga untuk instrumen clusternya sendiri, ya dia secara desain ya masih sama persis ya dengan yang versi bensinnya. Tetapi informasi yang ditampilkan ini lumayan berbeda ya, karena ya ini adalah mobil listrik, jadi yang ditampilkan tidak ada lagi tuh RPM gitu ya. Untuk menunjuk RPM, situs putaran mesin sudah tidak ada lagi di sini. Jadi di sini adanya adalah arus untuk pengisian baterainya. Jadi di sini ada e-power, ready atau charge. Jadi kalau misalkan kalian ngegas gitu ya, mungkin dia indikatornya ke e-power gitu. Sedangkan kalau ngelepas dia nge-charge gitu ke mobilnya. Pastinya di Mini Electric ini sudah dilengkapi dengan sound system, premium sound system dari Harman Kardon. Jadi pastinya kualitas suaranya nggak perlu diragukan lagi. Oke, jadi sebelum kami menuju kesimpulan dari video review first impression dari Mini Electric ini, for your information, Mini Electric ini tersedia dalam dua varian. Yang pertama adalah Mini Electric biasa, dan yang kedua adalah Mini Electric Collection yang seperti ada di sebelah gue ini. Ya, ini berkelir dengan warna Island Blue, ini eksklusif di Mini Electric Collection, dan hanya tersedia 3 unit saja di Indonesia. Ya, dibanderol dengan harga ya hanya selisih nggak jauh ya dengan yang versi standarnya.
Yang Mini Electric Collection ini dibanderol dengan harga 955 juta rupiah off the road, sedangkan kalau yang versi biasa standarnya itu di 945 juta rupiah off the road, jadi tidak terpaut jauh ya. Dan bedanya apa saja sih di Mini Collection ini? Pertama dari sisi eksteriornya kita bisa lihat sendiri dari topnya ya. Kalau yang versi standar itu black top full, kalau ini hand paint job, jadi dicat sendiri ya pakai tangan gitu ya, pakai paint job menggunakan tangan, jadi dia dibuat gradasi gitu ya, unik sekali untuk topnya sendiri. Ya. Dan juga di bagian sisi eksteriornya aksen-aksennya juga berbeda. Di sini di chrome ya, dia sudah di-clear dengan piano black finish ya di bagian lingkar lampunya, di spionnya, kemudian juga di grillnya ini di chrome semua. Begitu pula juga untuk lambang mininya, ini di black out semua ya, jadi lebih tampil sporty juga. Lalu yang membedakan dia dengan versi standarnya yaitu di sini juga di kap mesinnya diberikan stiker ya seperti ini. Jadi ya ini lebih terasa spesial lagi. Kalau dari bagian interiornya yang berbeda dengan versi standarnya, di collection ini dia sudah disematkan dengan head-up display dan juga bahan dari kursinya dibuat lebih retro lagi, bahannya itu fabric. Sedangkan kalau yang standar itu dia berbahan kulit. Oh ya, yang menarik lagi di sini ada teknologi yang berbeda dengan yang versi standarnya. Di Mini Electric Collection ini dia menggunakan matrix LED headlights ya, jadi dia bisa menyesuaikan apabila ada kendaraan dari berlawan arah, dia bisa mematikan tuh elemen lampunya, jadi tidak menyilaukan pengendara dari arah berlawanan. Jadi menarik juga ya si Mini Electric Collection ini. Oke, jadi bisa kita simpulkan dari video review first impression dari Mini Electric ini, menurut kami masih make sense. Karena kalau kita relook ke brand-brand sebelah, brand Asia, Korea ya, sebut saja Hyundai, itu Hyundai Ioniq 5 harganya sudah 800 jutaan juga. Jadi ya 900 jutaan off the road, kira-kira kalau on the road itu di kisaran 1 miliaran awal lah ya. Jadi tidak berbeda jauh harganya dengan mobil listrik EV dari pabrikan-pabrikan lain seperti Hyundai Ioniq 5 tadi. Ini adalah sebuah mobil Eropa, ini berbeda. Dia memiliki ciri khas tersendiri, memiliki pecinta-pecintanya ya, Mini loyalis. Jadi mobil ini cocok sekali ya bagi kalian atau bagi mereka yang Mini loyalis, suka sekali dengan desain Mini gitu ya, dan sudah mulai berpikir untuk shifting ke mobil listrik ya, karena era elektrifikasi ini menandakan sudah mulai dekat. The future is here. Oke, sekian aja review dari kami. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang kami sudah memiliki website nih CVTs. Jadi bagi kalian nih yang tertarik untuk meminang Mini Electric ini, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja dari kami. Thank you for watching. Gue Cisandika Syarif pamit. Stay tune.